Halo Elizabeth. Halo Mer. Baru 7 orang ini. Oke, 1 menit lagi kita mulai. Jadi izin juga nanti pembelajaran kita ini akan direkam ya, supaya teman-teman yang lain yang mungkin belum bergabung atau mungkin sebentar misalkan ada gangguan jaringan, tetap bisa mengikuti pembelajaran sebentar lewat video. Jadi pertemuan kita kali ini akan direkam. Halo yang baru masuk, Clara dan Talita. Masih banyak kuota tuh ini. Kan yang Google Meet masuk di kuota belajar. Jarang-jarang le matematika ba Google Meet. Halo Alia. Oke, kita sudah akan mulai pembelajaran ya. Jadi selamat siang untuk semua yang sudah bergabung lewat Google Meet kali ini. Jadi di pertemuan kali ini kita akan melakukan pembelajaran pada materi yang baru. Sebelumnya sudah membaca pengumuman di Google Classroom ya. Sebelum memulaikan pelajaran, diharapkan semua sudah berdoa masing-masing terlebih dahulu. Bagi yang belum berdoa, silakan berdoa masing-masing terlebih dahulu. Diberi waktu. Oke, kemudian juga disampaikan bahwa pertemuan kita kali ini akan direkam, nanti kita share videonya, karena mengantisipasi apabila mungkin dalam penjelasan nanti mungkin ada kurang jelas karena mungkin jaringan, ataupun yang belum bisa bergabung kali ini, agar bisa mengikutinya dalam bentuk video sebentar. Silakan kalian pindah ke slide presentasi yang sudah ditampilkan. Silakan pindah ke slide presentasi yang sudah ditampilkan. Boleh terbaca dengan jelas di situ yang ditulis? Halo? Boleh. Boleh? Oke. Jadi pertemuan kita kali ini akan membahas materi yang baru. Jika di pertemuan sebelumnya, sebelum mid semester, kita belajar tentang persamaan nilai mutlak, kali ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Aduh, jaringan kayak gini. Jadi kali ini kita belajar tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Pada pertidaksamaan nilai mutlak yang akan kita pelajari kali ini, ada beberapa bentuk yang akan kita pelajari. Ya. Secara umum yang akan kita pelajari ada 3 bentuk.
Kalau dipertidak sama nilai mutlak sebenarnya masih ada bentuk yang lain. Tapi untuk di kelas kita kali ini, kita hanya akan mempelajari 3 bentuk saja. Kayaknya terus. Jadi ada bentuk mutlak fx kurang dari sama dengan k, mutlak fx lebih dari sama dengan k, dan juga mutlak dari fx lebih dari sama dengan mutlak gx. Ya. Untuk pertemuan kali ini kita belajar pada bentuk yang pertama, yaitu mutlak fx kurang dari sama dengan k. Itu yang akan kita pelajari di bagian pertama ini. Oke. Jika mutlak dari fx kurang dari sama dengan k, jadi di sini yang fx ini adalah bentuk nilai mutlaknya, ya, yang mengandung variabel x. Sedangkan k adalah suatu bilangan konstanta, ya. Jadi jika mutlak fx kurang dari sama dengan k, suatu konstanta, dan k tersebut lebih dari sama dengan 0, atau bisa kita pastikan k itu bertanda positif, maka fx lebih dari sama dengan negatif k kurang dari sama dengan k. Jadi hati-hati dalam membaca tanda ini, ya. Jadi kita baca ini dari tengah. Mutlak fx, kalau di sini ada tanda kurang dari, tapi karena kita baca dari tengah, dari belakang tanda tersebut, kita baca sebaliknya. Kita baca lebih dari sama dengan. Ingat kembali ini yang kita pelajari di SMP ini. Jadi kita cara membaca keseluruhan ini, kita baca dari tengah. Fx lebih dari sama dengan negatif k, kurang dari sama dengan k. Ya. Jadi dibaca dari tengah. Dan kemudian, jika mutlak fx kurang dari sama dengan k pada kasus yang sama, dan ternyata konstantanya nilai k-nya kurang dari 0, atau bisa kita pastikan dia bertanda negatif, sama seperti yang sudah kita pelajari di persamaan nilai mutlak. Pada persamaan nilai mutlak harus bertanda positif. Jadi, jika k kurang dari 0, maka tidak ada bilangan real x yang memenuhi pertidaksamaan. Ya. Oke. Kita langsung lanjut ke contoh soal. Nilai x yang memenuhi pertidaksamaan mutlak dari 3x tambah 2 kurang dari sama dengan 5 adalah. Boleh dibaca contoh soal ini? Terbaca jelas ini? Halo, apakah terbaca jelas yang di slide presentasi ini? Boleh Monica? Bisa. Oke. Jadi nilai x yang memenuhi pertidaksamaan mutlak dari 3x tambah 2 kurang dari 5 adalah. Jadi kita mengikuti bentuk seperti yang di atas. Kita pastikan bahwa yang k itu, berarti yang 5 ya yang k, lebih dari sama dengan 0 atau bertanda positif. Karena di sini bertanda positif berarti kita tinggal selesaikan menggunakan aturan ini. Tapi kalau dia bertanda negatif, seperti pada aturan yang kedua ini, ya berarti jawabannya tidak ada bilangan real x yang memenuhi pertidaksamaan ini. Ya, cukup jelas ya itu. Jadi di sini k-nya sama dengan 5, sedangkan fx itu yang 3x tambah 2. Berarti kalau kita selesaikan menurut aturan yang pertama, maka penyelesaiannya akan seperti ini.
Saran saya kalian tulis dari bagian tengah, dari bagian fx. Jadi kita tulis 3x tambah 2, kemudian tanda kurang dari sama dengan, baru kemudian yang samping kiri, negatif k. Kalau k sama dengan 5 berarti di sini negatif 5. Kemudian yang di sebelah kanan positif 5. Ya. Nah, kemudian kita selesaikan pertidaksamaan ini. Tujuannya kita buat yang di bagian tengah tersisa X saja. Ya. Jadi kita usahakan yang di bagian tengah hanya tersisa X saja. Ya. Berarti nilai-nilai seperti positif 2 dan 3 ini harus kita hilangkan. Ya. Itu tujuan yang harus kita buat. Jadi yang pertama, di sini ada positif 2. Kita hilangkan yang positif 2. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita kurangkan 2. Supaya yang tersisa di bagian tengah tinggal 3x. Tapi untuk mengurangkan dengan 2, semua ruasnya harus dikurang 2. Jadi caranya seperti ini. Semua ruas kurang 2. Jadi misalkan yang di bagian tengah, 3x tambah 2 kurang 2. 2 kurang 2 kan 0, berarti yang tersisa di tengah adalah 3x saja. Ya. Tandanya tetap, kemudian negatif 5 kurang 2, negatif 7. Dan yang sebelah kanan, 5 kurang 2, 3. Ya. Kemudian sekarang kita lihat, yang di bagian tengah ada 3x atau 3 kali x. Supaya tersisa x saja, maka yang harus kita lakukan adalah bahagi 3. Ya, karena ingat, ini perkalian ya, 3 kali x. Kalau ini 3 tambah x, berarti 3-nya dikurang. Tapi karena ini 3 kali x, supaya tersisa x saja harus kita bahagi 3. Tapi yang dibahagi 3 harus semua ruas. Semua ruas bahagi 3. 3x bahagi 3. Tersisa 1x, tapi satunya tidak perlu tulis. Atau tersisa x saja. Tandanya tetap ya. Negatif 7 bahagi 3. Negatif 7 per 3. Dan yang di sebelah kanan, 3 bahagi 3. Sama dengan 1. Jadi inilah jawabannya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah himpunan penyelesaian X di mana kita baca dari tengah ini. X lebih besar sama dengan minus 7 per 3, kurang dari sama dengan 1. Boleh, itu cara penyelesaiannya. Boleh dimengerti ini? Bagaimana? Boleh? Oke. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Ya. Ada 2 contoh yang akan kita pelajari kali ini. Contoh yang kedua. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan mutlak dari 5 kurang 3X kurang dari 4. Jadi kalau di sini tandanya cuma kurang dari ya tidak masalah. Berarti pada penyelesaiannya sebentar, kita tinggal menghilangkan tanda sama dengan. Ya. Oke. Jadi di sini yang fx adalah 5 kurang 3x dan k adalah 4. Berarti pada penyelesaiannya 5 kurang 3x, kita cukup tulis tanda kurang dari, karena di soal cuma pakai kurang dari. Ya. Di sini negatif 4, di kanannya positif 4. Ya. Dan agar tersisa X yang di bagian tengah, maka yang perlu kita hilangkan adalah
5 dan minus 3. Jadi langkah pertama kurang 5. Supaya yang di tengah tersisa negatif 3x. Kemudian negatif 4 kurang 5, negatif 9. 4 kurang 5, negatif 1. Ya. Kemudian di tengah ada negatif 3x. Kita bahagi 3 terlebih dahulu ya. Bahagi 3. Negatif 3x bahagi 3. Negatif x. Negatif 9 bahagi 3. Negatif 3. Negatif 1 bahagi 3. Negatif 1 per 3. Ya. Kemudian yang di tengah ini masih tersisa negatif. Ya. Agar dia jadi positif bagaimana? Ya. Suatu tanda negatif agar jadi positif harus kita kali dengan tanda negatif juga. Ya. Contoh, negatif 2. Supaya jadi positif 2 ya kali dengan negatif 1. Nah, kan yang kita pelajari sejak dulu, negatif kali negatif sama dengan positif. No? Berarti semua ruas kita kali dengan tanda negatif 1. Negatif X kali negatif 1 sama dengan positif X. Nah, yang harus kita perhatikan juga adalah tandanya. Karena tanda ini kita kali dengan tanda negatif, maka tandanya akan berubah. Jika tanda kurang dari kita kali dengan tanda negatif, maka dia akan berubah jadi lebih dari. Ya, begitupun sebaliknya. Jika tanda lebih dari kita kali dengan tanda negatif, maka dia akan berubah menjadi kurang dari. Boleh? Kemudian di ruas-ruas yang lain juga. Negatif 3 kali negatif 1. Positif 3. Negatif 1 per 3 kali negatif 1. Positif 1 per 3. Ya. Sebenarnya sampai di sini jawabannya sudah ada ya. Hanya saja penulisan seperti ini tidak lazim ya. Jadi yang harus kita lakukan seperti ini. Jika yang di bagian paling kiri lebih besar dibanding bagian yang paling kanan, maka tandanya kita putar. Jadi seperti ini. Ya. Jadi kita putar semuanya. Yang di bagian depan jadi di paling belakang ya, dan tandanya ikut diputar. Jadi himpunan penyelesaian X di mana X lebih dari 1/3 kurang dari 3. Ya. Jadi ini adalah penyelesaiannya untuk 2 contoh soal ini.